sembahyang. Mari menyembah, mari menyembah. Naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, di saat kami tidak berdaya, Engkau yang menyertai kami. Di saat kami lemah, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Di saat kami membutuhkan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Yesus. Oh, kami perlu mujizat-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita menyerah di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan menjamah hidup kami. Kita perlu Tuhan menyertai hidup kita. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, percaya mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya percaya pagi ini Anda merasakan damai, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kasih-Nya baru pagi ini, rahmat-Nya baru kepada Anda pagi ini. Puji Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sangat yakin bahwa Tuhan itu masih berbicara kepada kita. Mengapa? Tuhan yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia adalah Tuhan yang juga menciptakan semua indera kita, baik kulit, baik mata, hidung, telinga, mulut kita. Dan saya percaya Tuhan juga masih berbicara kepada kita. Kenapa? Kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Kita bisa menangkap isi hatinya. Roh kita pasti bisa menangkap. Nah, saudara, minggu yang lalu saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya sangat jelas sekali. Dan Tuhan berbicara kepada saya biasanya memakai beberapa cara, saudara. Salah satunya justru saat saya sedang menyampaikan firman. Itu saya seringkali mendengar Tuhan berbicara. Saya berdoa, mendoakan seseorang, Tuhan, Roh Kudus menyatakan apa yang saya doakan. Nah, itu memang karya Roh Kudus. Nah, ketika saya sedang berkhotbah di doa pagi minggu yang lalu, Tuhan bicara dengan jelas untuk saya mulai mengubah apa yang saya khotbahkan di doa pagi. Biasanya saya mengkhotbahkan hal pemuritan kepada Anda, khususnya dalam beberapa bulan ini kita belajar tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Karena saya rindu saudara bertumbuh dewasa. Selain khotbah di hari Minggu yang lebih banyak menjawab kebutuhan hidup atau menjawab kebutuhan masa kini, tapi juga ada pemuritan melalui doa pagi, sehingga ada
poin-poin yang makin dalam yang Anda terima. Dan saya percaya bahwa Jemaat Efrata itu suka dengan pendalaman Alkitab, suka mencari yang dalam dengan Tuhan, bukan yang dangkal, bukan yang pendek-pendek saja, tapi sampai dalam mengenal apa yang Tuhan mau. Nah, tapi saudara, minggu lalu jelas sekali Tuhan berkata kepada saya untuk saya melakukan hal yang berbeda, yaitu saya akan mengkhotbahkan lanjutan dari ibadah hari Minggunya, ya. Sedangkan pemuritan, saya akan mencari cara yang baru, cara yang berbeda untuk menyampaikan, sehingga orang yang benar-benar mau dimuridkan akan mengalami pertumbuhan yang khusus. Nah, tetapi di doa pagi ini spesial, kita akan mendalami apa yang sudah dikhotbahkan hari Minggu, ya, tentunya yang saya khotbahkan. Lalu hari lainnya kita akan belajar bagaimana mempraktekkan atau hal-hal yang berkaitan dengan khotbah itu yang tidak bisa disinggung di hari Minggu. Karena hari Minggu kita sekarang waktunya sangat pendek sekali, saudara, karena ibadah new normal, sehingga tidak bisa menjelaskan dengan dalam. Bahkan dulu saya juga pernah mencoba ibadah 3 kali masih online. Jadi saya khotbah pertama, kedua, ketiga berbeda, supaya bisa menjelaskan dengan lengkap dan benar-benar orang masuk mengerti kebenaran dan melakukan. Karena orang yang tidak mengerti, dia akan melakukan dengan sembarangan. Oh, umatku binasa karena nggak punya visi, karena tidak paham, karena tidak mengerti. Saudara, saya ingin Anda mengerti, merenungkan dan melakukannya. Tapi ketika saya evaluasi, ternyata tidak semua orang melihat ibadah online 3 kali, tidak mendengarkan khotbah 3 yang berbeda itu, sehingga mereka hanya mendengar satu saja, ya, sehingga tidak lengkap. Dan tentu itu akan berbeda dengan sebagian orang yang benar-benar haus akan firman Tuhan dan mereka mau mencari sampai semua ibadah mereka dengarkan. Ya, saya paham banyak orang punya kesibukan dan macam-macam, ya. Tapi karena itu saya ambil keputusan untuk mulai mengkhotbahkan 3 khotbah sama kembali, ibadah 1, 2, dan 3. Nah, tapi karena waktu sangat pendek, maka ada banyak hal mutiara yang belum tersampaikan, mutiara-mutiara firman Tuhan. Karena itu saudara, saya mau di doa pagi, saudara mengikuti setia, dan Anda akan mendapatkan apa yang belum didapatkan di hari Minggu sebagai pelengkap yang menguatkan, yang membuat Anda makin bisa untuk mempraktekkan dan mengalami firman Tuhan. Tentu ini hal yang sangat akan jadi pengalaman luar biasa buat kita bertumbuh mendalami firman Tuhan. Ya, karena itu saya mendorong saudara terus setia, dan saya tahu bahwa Anda yang ikut doa pagi ini orang-orang yang setia. Kenapa? Karena Anda memberikan waktu setiap hari 1 jam mencari Tuhan, mendengar firman, dan mau praktek, ya, sebagai murid-murid Tuhan. Karena itu sharekan kepada keluarga yang lain untuk mereka bisa bertumbuh dalam firman Tuhan ini. Jadi saya akan mulai untuk mengkhotbahkan, ya, kembali apa yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu soal alami mujizat Elia. Ya, saya sampai kepada yang keempat, yaitu api Tuhan. Ada mujizat api Tuhan. Dan saya share bagian yang bukan hal yang sama, karena khotbah Anda bisa lihat kembali di YouTube, saudara. Anda bisa saksikan kembali di YouTube dan bisa mendengarkan kembali khotbah yang sama. Tapi saya akan menyampaikan bagian-bagian yang mendasari yang lainnya berkaitan dengan meminta api Tuhan turun dalam hidup kita. Ya, api Tuhan itu bicara waktu itu bagaimana Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, dan mereka kontes minta api dari langit untuk membuktikan siapa Tuhan sesungguhnya. Kita tahu ceritanya, para Nabi Baal gagal mendatangkan api, dan Elia berhasil, dan itu membuat penyembahan Baal itu berhenti. Dalam khotbah saya di Minggu, saya memulai dengan berkata, sebelum hujan turun, kita harus selesaikan penyembahan berhala. Itulah api Tuhan. Sekali lagi, sebelum Tuhan menurunkan hujan, sebelum nantinya, ya, akhirnya habis itu Tuhan menurunkan hujan, sebelumnya Tuhan turunkan api dulu dalam kontes Elia dengan para Nabi Baal ini. Nah,
Apa tujuan Tuhan menurunkan api itu? Supaya mezbah itu terbakar. Tapi sebenarnya bukan sekedar Tuhan pengen persembahan itu, tapi sebenarnya Tuhan mau membalikkan keadaan dari orang Israel yang menyembah Baal, menyembah berhala, menjadi menyembah Tuhan. Ya, untuk menunjukkan bahwa Baal itu tidak ada kuasanya, kalah kuasa dengan Tuhan. Penyembahan berhala, penyembahan Baal harus dihentikan. Ya, dengan apa? Adanya api Tuhan. Nah, api Tuhan dalam hidup kita bukan bicara soal api yang biasa dibuat masak di kompor itu saudara, atau yang di lilin, tapi ini bicara api Roh Kudus dalam hidup kita yang akan membakar secara pribadi hidup kita. Orang yang dibakar dengan api Roh Kudus, dia akan menyingkirkan penyembahan berhala. Orang yang dibakar dengan api Roh Kudus, dia akan menyingkirkan penyembahan kepada Allah lain, tapi hanya menyembah Yesus. Hidupnya akan berbakti buat Yesus, lakukan buat Yesus luar biasa, dan hidupnya akan berkemenangan. Karena saudara minta api Tuhan buat Anda yang sedang letih lesu, buat Anda yang sudah gagal, sudah menyembah yang lain, untuk kembali menyembah Tuhan. Fokus mencari Tuhan lagi. Ada berkata, dulu Pak aku sangat cinta Tuhan, dulu aku sangat setia, aku setia doa pagi, aku setia baca firman, setia menyembah, setia ke gereja. Sekarang kalau Anda tidak lagi, sekarang minta api Tuhan. Mengapa? Karena penyembahan berhala harus dihapuskan sebelum Tuhan menurunkan hujan berkat-Nya. Berikutnya akan ada hujan berkat yang luar biasa, karena mereka sudah 3,5 tahun kekeringan, tidak ada air, ya. Tapi kemudian hujan turun, tapi hujan tidak turun sebelum Elia menghabisin para nabi Baal atau penyembahan Baal itu. Jadi saudara, sama dengan hidup kita. Anda berdoa, Tuhan ini masa krisis, masa pandemi, aku minta mujizat Tuhan, aku minta berkat-Mu tercurah, tingkap langit dibukakan, berkati usahaku, berkati tokoku, berkati rumah tanggaku, berkati anak-anakku, berkati masa depanku. Kenapa sekarang sepi Tuhan? Kenapa sekarang seret Tuhan? Kenapa ini? Saudara, apa harus Anda buat sebelum Tuhan mencurahkan hujannya? Yaitu apa? Minta api Tuhan membakar hidupmu lagi. Minta api Tuhan memberi semangat baru lagi kepadamu. Minta api Tuhan membakar rohmu kembali. Pelayananmu harus berapi-api kembali. Karena ada kita berkata, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hidupmu harus penuh dengan sukacita dan semangat. Maka lihat, maka hujan dari Tuhan akan datang dengan begitu derasnya. Luar biasa. Dimulai dengan api Tuhan, yaitu membereskan berhala. Nah, berhala apa yang harus dibereskan oleh Elia saat itu? Yaitu namanya Baal. Ini adalah dewa tertinggi di orang Kanaan. Ya. Jadi kalau membaca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke 17 sampai 19, ya. Silakan Anda mempersiapkan Alkitab Anda, dan tim gereja juga akan menayangkan. Tetapi kalau belum, saudara siapkan Alkitab di rumah Anda masing-masing, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 19. Kalau di rumah, saya sarankan kalau Anda mungkin memakai laptop atau memakai iPad, tab, ya, bisa lebih luas. Tapi kalau memungkinkan, Anda bisa memakai Alkitab buku juga sangat bagus, karena Anda akan bisa melihat keseluruhan dari pasal itu lebih mudah, ya. Buka Alkitab buku Anda, ya, itu akan bagus sekali. Anda bisa coret-coret dengan mudah. Tapi beberapa orang milenial lebih suka memakai secara file internet atau file dari komputer, laptop, ya, semua oke, ya. Tapi saudara, siapkan Alkitab di dekat Anda. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 19. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ini sudah 3,5 tahun tidak ada turun hujan, dan Elia sembunyi. Dan kalau Anda baca ayat di atasnya, Anda temukan bahwa Raja Ahab mencari Elia di mana-mana, ya. Bahkan kalau ada negara yang berkata tidak ada di sini, maka dia minta negara itu untuk bersumpah, ya, bahwa tidak ada Elia di situ. Kenapa? Karena Ahab raja ini sangat-sangat mengejar Elia, karena Elia yang berkata tidak ada hujan.
Segera sudah Ahab melihat Elia. Jadi Elia kemudian mendatangi dan menemui dia. Ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ayat 18, 1 Raja 18, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Ya, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan kau ini telah mengikuti para Baal. Menurut Ahab, Elia hamba Tuhan yang membuat dia celaka, ya, dituduh dan seterusnya. Tetapi menurut hamba Tuhan Elia ini, bukan aku, tapi engkau. Apakah saudara pernah salah dituduh? Elia mengalaminya. Sesungguhnya, kenapa ada kekeringan? Ya, oh ya, karena Elia yang berkata, karena Tuhannya Elia tidak menurunkan hujan. Tapi kenapa itu terjadi? Ya, karena mereka sudah tahu firman Tuhan untuk jangan menyembah yang lain selain Tuhan. Jangan membuat berhala untuk disembah, jangan menyembah ilah lain, tapi mereka melanggar terus. Ya, bahkan nanti di ayat-ayat sebelumnya Anda temukan bahwa Isabel, istri dari Ahab itu membunuh nabi-nabi Tuhan. Peribadahan kepada Tuhan di stop karena hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan dibunuh, ya. Dan ada cerita bagaimana Obadja menyembunyikan 100 orang, 50 orang dalam kelompok, 5 orang dalam kelompok lain dan memberi makan mereka, ya, karena Obadja sebagai pegawai kerajaan tapi cinta Tuhan dan seterusnya. Nah, saudara, kenapa harus disembunyikan? Karena nabi-nabi Tuhan dibantai, dibunuh, ya, sebelumnya. Sampai Elia pun harus menyembunyikan diri. Jadi saudara, begitu parahnya keadaan saat itu. Tapi Ahab berkata, kamu yang membuat, ya, celaka ini. Engkau yang mencelakakan Israel. Elia berkata, bukan aku. Kamu yang meninggalkan perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi kamu sudah ikuti para Baal, sekarang minta Tuhan yang memberkati. Tidak bisa. Anda mau diberkati Tuhan, singkirkan dulu Baalnya. Itu kira-kira intinya yang terjadi pada hari itu yang Elia mau katakan kepada Ahab, ya, singkirkan dulu, ya. Makanya ayat berikutnya 1 Raja-Raja 18 ayat 19 berkata begini, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemimpin, nabi-nabi yang memimpin penyembahan kepada Baal dan Asyera. Nah, siapa itu Baal? Baal adalah dewa tertinggi orang Filistin, ya. Baal itu dewa yang paling terkenal di sana, dewa yang paling berkuasa, dewa yang powerful. Mengapa? Karena Baal itu digambarkan sebagai dewa kesuburan, itu digambarkan sebagai matahari atau disebut juga dewa matahari, dewa yang paling besar, dewa yang paling luar biasa. Karena orang Filistin, orang Kanaan, ya, Filistin daerah Kanaan, saudara, sekitar itu, salah satunya suku Filistin waktu itu. Nah, mereka orang-orang yang membuat dewa-dewa itu kebanyakan dari benda-benda angkasa di langit, matahari, bulan, planet, bintang, dan sebagainya. Nah, yang paling besar di langit adalah matahari, dan itu adalah dewa yang paling kuat. Siapa? Kalau buat orang Kanaan, namanya adalah Baal, dewa Baal, dan itu adalah dewa kesuburan, ya, yang membuat hujan turun. Nah, digambarkan dewa Baal ini dia pengendara awan. Mengendari awan untuk apa? Mendatangkan hujan. Nah, tapi 3,5 tahun nggak ada hujan. Kenapa? Karena Elia, Tuhannya Elia yang menahan, sehingga Baal yang biasanya mendatangkan hujan, ini di musim hujan, ini tidak ada hujan selama 3,5 tahun.
Ya, jadi intinya mendatangkan api ini sebenarnya membalikkan keadaan menyembah berhala menjadi hanya menyembah Tuhan saja. Nah, bayangkan ini Baal ini sudah dewa matahari, lalu juga mengendari awan, karena matahari kadang kan muncul di belakang awan begitu saudara, maka dikatakan dewa ini mengendari awan, dan awan itu yang membuat hujan. Ya, ini dewa kesuburan, membuat kalau nggak ada matahari tanaman nggak subur, tapi juga awan membuat tanah ada hujan dan subur. Ya, itu tangan kanannya dewa Baal itu digambarkan memegang pentung atau gada, ya, untuk menghancurkan dan merusak. Dia juga dewa angin, ya, kalau dia marah ada angin datang dan merusak. Itu gambaran dewa Baal, saudara. Tapi tangan kirinya menarik, karena tangan kirinya itu dia memegang petir halilintar, memegang seperti tombak, ada ujung tombaknya, tapi bentuknya itu adalah petir. Kenapa? Ini dewa langit, ini dewa matahari, dewa awan yang mendatangkan angin kekacauan, tapi juga mendatangkan petir halilintar menyambar dari langit, diar. Itu katanya dari dewa Baal. Jadi gambaran yang super power dewa ini. Tapi hari itu ditantang oleh Elia, Nabi Baal, dan mereka tidak bisa. Kenapa? Nggak bisa datangkan hujan, tidak bisa datangkan petir api. Dari pagi sampai sore mereka menyembah, minta api. Mungkin di lain waktu mereka bisa datangkan api, ya, karena ada kuasa kegelapan di situ. Tetapi hari itu dewa petir, dewa matahari yang digambarkan tangan kirinya pegang petir, saudara, tidak ada satu petir pun yang menyambar. Bahkan tidak ada tanda-tanda di langit. Mengapa? Karena Tuhan berkuasa, maka segala yang lain tunduk. Tidak berani, saudara, tidak bisa. Sehingga dewa petir pun ini, ya, Baal itu sebut dewa matahari, dewa hujan, dewa kesuburan, juga dewa petir, karena dia pegang petir, saudara. Tidak ada petir yang menyambar, saudara. Kalau ada petir menyambar saja, mungkin itu sudah membuat nabi-nabi Baal menang, saudara, atau merasa hebat. Tapi tidak ada sama sekali. Saudara, Tuhan mau tumbangkan penyembahan berhala. Baal sehebat apapun, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih berkuasa. Sembah Tuhan. Kalau Anda minta api dari Tuhan, Tuhan akan hadir dan menghanguskan semua penyembahan berhala yang kita buat, saudara. Nah, menarik, ada 450 nabi Baal dan ada 400 nabi Asyera. Ya, besok saya akan bicarakan siapa Asyera, karena ini sebuah kombinasi yang merusak orang Israel, yaitu nabi Baal dan nabi Asyera. Maaf, ya, mereka menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Itu pasangan, saudara, ya, dan itu merusak sekali. Tapi hari ini kita belajar dulu bahwa Tuhan mau menghapuskan penyembahan berhala dalam hidup kita sebelum Dia menurunkan hujan berkat-Nya. Nah, apa yang dibuat orang dengan penyembahan berhala, dengan penyembahan Baal ini? Baal ini salah satu yang sangat mengerikan adalah bukan cuma menyembah, memberikan ternak, tapi yang paling mengerikan, dewa Baal itu minta persembahan anak. Ya, dewa Baal itu minta ada anak-anak yang dipersembahkan. Sehingga orang Israel membawa anak mereka untuk dibunuh di depan patung dewa ini. Anda lihat dalam 1 Raja 18 itu yang saya khotbahkan 2 minggu lalu, bagaimana para nabi ini sampai menoreh-noreh dirinya dengan pedang, melukai, berdarah-darah di mana-mana, ya, dan sampai kerasukan. Kenapa? Karena memang mengerikan cara penyembahan mereka. Dan salah satu yang dicatat di Alkitab, penyembahan mereka adalah dengan mempersembahkan anak, terutama anak sulung laki-laki. Anak laki-laki sulung dipersembahkan kepada dewa ini. Mengapa? Ini harapan yang terbaik, ya,
Karena pada zaman itu mereka menganggap anak laki-laki yang pertama itu penerus nama orang tua, dan ini yang terbaik yang mereka punya, anak laki-laki pertama diberikan anak yang sulung. Saudara, yang bersyukur sekarang kita belajar dalam ajaran anugerah Tuhan, semua anak harus disayang, dihargai ya. Tapi hari itu ada pengorbanan, mempersembahkan anak. Saya mau menutup dengan ini, mari kita praktek hari ini, meninggalkan semua berhala. Kalau ada di antara Anda yang punya jimat, punya patung, dan Anda siap dilepaskan, Anda bisa hubungi hamba Tuhan untuk mengalami pelepasan. Tapi kita juga bicara hari ini, penyembahan Baal adalah penyembahan yang mengorbankan anak-anak. Karena itu saudara, kalau ada di antara Anda yang sering mengabaikan anak-anak, membuat anak-anakmu terlantar, anak-anakmu tidak di jalan Tuhan, segera bertobat. Mungkin berhalamu bukan Baal yang bentuknya patung yang mengerikan, tapi mungkin berhalamu adalah gadget, WA, HP, Instagram, medsos, atau mungkin TV, nonton film, atau Baalmu adalah pekerjaan, sibuk dengan kerja dari pagi sampai malam dan tidak ada punya waktu untuk memperhatikan anak-anak. Mungkin Baalmu adalah emosimu. Anda kalau marah menyakiti anak, nempeleng anak, mukul anak, dan padahal harusnya kita mengasihi anak-anak. Ada ibu-ibu yang karena jengkel kepada suami, pelampiasannya kepada anak-anak. Ada suami-suami yang marah kepada istri, yang dilampiaskan anak. Ada masalah di pekerjaan dengan bos di kantor, gak bisa melawan, anak di rumah jadi sasaran. Saudara, ayo bertobat dan sayangi anak-anakmu. Sebelum Tuhan menurunkan hujan berkat, maka harus ada api Tuhan menghanguskan, menghabiskan penyembahan berhala sebenarnya. Jadi mari kita tinggalkan, termasuk mengorbankan anak-anak. Mari kita berdoa buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Mari kita praktek. Mari tundukkan kepala, ayo berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran-Mu, meteraikan dalam hidup kami, dan kami minta anugerah-Mu tercurah, supaya semua anak-anak-Mu yang ikut doa pagi ini, mereka bisa membuang semua berhala dari hidup kami. Karena kami mau hujan yang dari Tuhan berlimpah-limpah luar biasa. Kami juga mau praktek hari ini. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang telah mengabaikan, telah menyakiti anak-anak mereka, Tuhan ampuni. Biarlah kami kembali membawa anak-anak kami di hadapan Tuhan. Ayo saudara, sekarang doakan anak-anak-Mu, sebut mereka di hadapan Tuhan, menantumu, cucu-cucumu, bawa di depan Tuhan supaya mereka mengalami kebaikan Tuhan kembali. Kami mau mengasihi mereka, kami mau menuntun anak-anak kami yang sudah jatuh dalam masalah, jatuh dalam kecanduan games, kecanduan HP, mungkin kecanduan narkoba, hidup mereka sudah tidak benar. Tuhan, kami akan membela mereka, akan mendoakan mereka, membawa anak-anak kembali di jalan Tuhan, sehingga kami tidak membiarkan Baal mengambil alih, apalagi Baal-Baal modern sekarang mengambil alih hidup anak-anak kami. Berkati anak menantu cucu-cucu kami, semuanya baik adanya. Kami minta berkat-Mu hari ini hari yang baik, hari yang luar biasa. Kami akan mengalami kebaikan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Semua baik dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak saudaraku, mari masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat praktek firman, selamat mengasihi anak-anakmu, dan berkat Tuhan akan tercurah. Tuhan memberkati. Bye.